Kembali lagi di Islam itu Indah, masih di tema kita hari ini adalah inspirasi untuk ikhlas. Kalau tadi kita sudah mendengarkan sedikit penjelasan dari Ustadz Maulana dan juga Ustadz Syam tentang kata-kata ikhlas ini harusnya seperti apa. Namun sebelum kita lanjutkan mendengar tausiah dari Ustadz Maulana dan juga Ustadz Syam, saya mau kasih kesempatan dulu nih sama jamaah yang ada di masjid ini untuk bertanya langsung kepada Pak Ustadz dan juga Ustadz Syam. Saya kasih kesempatan nanya dulu aja yuk. Yuk jamaah yang mau bertanya boleh silakan angkat tangan yuk. Mohon izin Ibu maju Bu. Ya, Seperti yang Ibu namanya siapa mohon izin Ibu? Ibu boleh Assalamualaikum geser sini sedikit Ibu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asni Pidani. Saya istri Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar. Oh suaminya yang mana Bu berarti? Oh yang ini Bu. Oh sampingnya langsung. Jadi kalau bertanya langsung ada suaminya. Silakan Bu. Saya ingin bertanya sama Pak Ustaz. Seperti kita ketahui setiap muslim itu melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala setiap sehari dengan mengharapkan surga. Seperti saya juga, saya beribadah kepada Allah dengan mengharapkan surga. Apakah dengan saya mengharapkan surga itu, karena sebagaimana kita ketahui kalau kita beribadah dan mengharapkan sesuatu itu kan nilai keikhlasan kita bagaimana? Itu yang saya ingin tanyakan, bagaimana caranya saya melaksanakan ibadah tanpa mengurangi nilai keikhlasan dari ibadah yang saya Masya lakukan. Allah. sebelum saya jawab, saya anu dulu. Apa Pak Ustadz? Ibu bertanya tentang beramal ibadah supaya dapat sorga. Sorga itu di bawah telapak kaki ibu tapi sorga istri dibawanya suami. Kan bicara sorga. Benar. Sorga itu sorga anak Di bawah telapak kaki ibu. Tapi sorganya istri dibawanya suami. Jadi Apa sebabnya? apa sebabnya? Bapak kita dengar dulu. Kasihan Bapak Gak apa-apa. lupa. Sorganya anak dibawanya ibu, di bawah kaki ibu. Artinya betapa mulianya seorang ibu. Betul. Lebih tinggi derajatnya daripada sorga. Betul. Pertanyaannya, sorganya istri dibawanya suami. Pertanyaannya, apa sebabnya? Silahkan cari sendiri. Ya, makasih. Ibu terima kasih Bapak, terima kasih banyak. Kita langsung gini. Ibu, sorga itu tidak apa-apa orang ibadah untuk sorga, untuk tahap awal. Tidak apa-apa untuk tahap awal. Contoh, anak pergi sekolah supaya dapat nilai. Tidak apa-apa. Nanti lambat laun dia akan pergi sekolah untuk dapat ilmu. Iya. Bukan nilai lagi. Sama juga, awal-awal aku ibadah untuk sorga. Lama-lama aku ibadah karena ridho Allah. Masya Allah. Itu. Ya, Oke. Ustaz Sabtan Kalau di tambah, dalam silakan. Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala jelaskan qad aflaha man zakkaha atau qad aflaha man tazakka. Tazakka dan zakkaha ini artinya berusaha. Jadi dari awal, dari fitrahnya manusia itu memang mengharapkan surga. Fitrahnya manusia menyebut-nyebut. Itu fitrah semua, fitrah semua. Orang yang berhasil bukan orang yang sudah memang suci dari awalnya, sudah ikhlas dari awalnya. Tapi orang yang berhasil kata qad aflaha man zakkaha dan qad aflaha man tazakka adalah orang yang terus berusaha untuk ikhlas. Bagaimana supaya niatnya bukan karena surga? Ibu, Bu, ingat Ki, bukan ibadah tak kasih masuk ke surga. Bukan ibadah dan amal yang kasih masuk ke surga. Biar bagaimana banyak amal tak, kalau bukan Allah yang perintahkan, Allah rahmati, Allah ridhoi, tidak bisa ki masuk surga. Tapi kalau Allah sudah ridhoi, biar bagaimana banyak dosa tak tetap ki masuk surga. Ya. Berarti minta ki ridhonya Allah, jangan ki harapkan amal ibadah tak. Masya Allah Ibu. Jelas Ibu ya. Pak Ustadz, kita lanjut lagi di tema kita hari ini masih di inspirasi untuk ikhlas. Jadi sekarang seharusnya bagaimana nih kita sebagai hambanya Allah untuk bisa belajar selalu ikhlas agar menjadi inspirasi banyak orang Pak Ustadz. Mohon izin waktunya. Baik.
tema yang sangat menarik hari ini. Inspirasi untuk ikhlas. Dan bisa jadi yang ceramah ini masih dipertanyakan ikhlasnya. Lebih-lebihan duduk. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Sama-sama. Astagfirullahaladzim. Sekali lagi. Ya Allah, kadangkala manusia tidak sadar. Belajarlah untuk sungguh-sungguh. Latihlah diri. Tidak apa-apa terpaksa. Kemudian dipaksa. Kemudian keinginan. Ada orang beribadah hanya menggugurkan kewajiban. Tapi ada orang beribadah bukan hanya menggugurkan kewajiban. Tapi dia beribadah karena dia yang butuh ibadah itu. Dan ada lebih hebat lagi. Dia bukan hanya menggugurkan kewajiban, bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan, tapi dia beribadah untuk menikmati menjadi hamba Allah. Ya Allah, ibadah yang kami lakukan kami tidak tahu sempurna atau tidaknya. Terimalah ya Allah. Terima hajiku. Terima umrohku. Terima puasaku. Terima salatku. Terima zakatku. Terima ibadah-ibadahku. Ya Allah, aku tidak tahu di mana tempatku kelak di hari kemudian. Di mana aku berada di hari kemudian. Ya Allah, ampuni aku ya Allah. Jikalau selama ini aku berbuat tidak ikhlas. Ya Allah. Ya Allah, Jadikanlah anak-anakku jadikanlah anak-anakku anak yang menjadi anak yang soleh. anak yang menjadi yang saleh. Aku tidak ingin minta apa-apa dari anak-anakku. Aku tidak ingin minta apa-apa dari anak-anakku. Aku hanya ingin melihat anakku jadi soleh. Aku ingin melihat anakku yang saleh. Kepada semua orang tua dimanapun berada, doakan anak tak. Kepada guru dimanapun berada, menjadilah inspirasi buat siapapun. Karena kita dipilih oleh Allah untuk jadi orang tua. Kita dipilih oleh Allah untuk jadi guru. Kita dipilih oleh Allah untuk jadi pemimpin. Apa yang ibu minta sama anak-anak ibu? Anak-anakku, jadilah anak yang soleh dan salehah, bisa memimpin sesamamu dunia akhirat. Siapa yang menyangka sosok laki-laki yang tegar, sosok suami yang hebat, tapi sebenarnya dalam hati kecil mereka pun sedih. Sedih melihat keluarganya lemah, sedih melihat anaknya tidak sukses. Mereka malu untuk pulang. Ya Allah, ya Allah, Ya Allah, ridhoilah atas usaha kami. ridailah atas usaha segala kami. Ampunilah atas segala dosa-dosa kami. Ampunilah dosa-dosa kami.
Coba semua minta. Coba tangannya dipegang ke dada semua. Ya Allah, mulai saat ini kami hanya beribadah karenamu, bukan karena siapa-siapa. Kami beribadah hanya padamu ya Allah. Nasalatu nusuki wa maya ya wa matillahi rabbil alamin. Ya Allah, ya Allah, tidak ada yang kuminta. Kesyukuranku adalah bisa menjadi hambamu ya Allah. Engkau pilih kami menjadi hambamu ya Allah. Itu lebih dari cukup. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam surgamu. Jauhkanlah kami dari api nerakamu. Berikanlah kami kebaikan-kebaikan yang engkau telah siapkan buat kami. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baru saja kita mendengarkan tausiah yang disampaikan oleh Ustadz Maulana dan juga Ustadz Syam. Mudah-mudahan di 14 tahun Transmedia Inspirasi Negeri ini bisa menginspirasi jamaah Islam Itu Indah dimanapun berada di seluruh Indonesia untuk menjadi hamba Allah yang lebih ikhlas lagi. Dan yang pastinya doa kita bersama tadi juga dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Inilah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak, aku senantiasa harus taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Inilah kesalahanku dan aku sudah berjanji akan senantiasa jujur kepada Allah dan Rasul-Nya.